Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mimpiku tanggal 19 Maret 2017, aku melihat Presiden Amerika berkunjung ke Israel. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, pasti ada suatu alasan untuk kunjungan ini dan aku harus mencari tahu alasan kunjungan ini. Kemudian aku memakai setelan jas dan terbang ke Israel dengan menggunakan sebuah mesin terbang yang menyerupai pesawat. Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel berkumpul di sebuah gedung untuk bertemu. Lalu aku berkata, aku harus masuk ke dalam dan jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada orang yang mengenaliku. Aku menyebut nama Allah dan masuk ke dalam. Tidak ada yang menghentikanku karena mereka mengira aku adalah bagian dari pertemuan tersebut dan aku adalah agen dari sebuah badan intelijen. Ada sebuah ruangan besar dalam gedung itu dan ada banyak orang di dalamnya. Aku hanya fokus memerhatikan Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel. Mereka berdua pergi ke sudut ruangan yang berdekatan dengan sebuah lemari. Aku mengikuti mereka dan melihat mereka duduk di sana dan mulai berbicara. Aku berkata, aku harus pergi lebih dekat untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Aku yakin mereka tidak akan mengenaliku karena belum ada sesiapa pun yang mengenalku. Aku berdiri berdekatan dengan mereka seolah-olah aku sedang mengurus pekerjaanku sendiri. Aku mendengar Perdana Menteri Israel berkata kepada Presiden Amerika, aku hampir menyelesaikan pembangunan kuil rahasia Dajjal dan setelah itu hanya nama Palestina yang akan tersisa dan kita akan memerintah seluruh Timur Tengah. Kemudian Presiden Amerika menjawab, tidak hanya Timur Tengah tapi kita akan menguasai seluruh dunia. Aku sangat terkejut mendengar rencana itu. Ternyata mereka telah membangun kuil Dajjal sementara aku tidak menyadarinya. Aku pun keluar dari sana dalam keadaan yang sangat cemas dan aku mulai menuju ke Palestina. Aku melihat tentara Israel menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina dan ibu-ibu melarikan diri dengan anak-anak mereka. Aku menjadi sedih melihat anak-anak kecil itu karena musibah besar yang menimpa mereka. Aku berkata, bagaimana mereka bisa bertahan dan siapa yang akan membantu mereka. Kemudian aku melihat mereka semua menuju ke gedung yang baru saja aku tinggalkan tadi. Aku berkata kepada mereka, mengapa kalian pergi ke tempat di mana rencana pembantaian kalian dilakukan? Seorang wanita berkata, kemana kami akan membawa anak-anak kami ini? Kami tidak punya pilihan yang lain. Mereka mungkin akan membunuh orang dewasa, tapi mereka mungkin akan melepaskan anak-anak kecil. Aku menjadi lebih sedih setelah mendengarkan ini. Aku berkata, orang Israel itu sangat menindas dan kejam, dan mereka telah membuat rencana untuk menghabisi semua orang. Aku segera naik pesawatku dan pergi mencari kuil Dajjal supaya aku bisa menghancurkannya sebelum kuil itu selesai dibangun. Kemudian aku menemukan kuil Dajjal itu. Bangunannya berwarna coklat muda dan ternyata pembangunannya sudah selesai. Setelah melihat ini, aku berkata sesuatu akan terjadi dan sebaiknya aku keluar dari sini. Tapi baru saja aku berpaling, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menyebabkan badai pasir dan debu mulai menyebar ke mana-mana. Bangunan-bangunan yang besar musnah dan rumah-rumah kaum muslimin mengalami kerusakan yang dahsyat. Aku memikirkan tentang anak-anak itu dan mulai mencari mereka di tengah badai. Tetapi badai itu terlalu besar dan dahsyat sekali. Badai itu terlalu dahsyat sehingga cahaya matahari pun tidak dapat mencapai bumi dan suhu bumi juga mendadak turun sangat rendah. Aku melihat para wanita dan anak-anak itu dari jauh dan berkata, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di luar seperti ini dengan kondisi sedingin ini? Aku mencoba yang terbaik untuk menjangkau mereka, tetapi tekanan dari badai pasir terlalu kuat sehingga sukar untuk aku menjangkau mereka. Aku merasa tidak berdaya. Tidak ada seorang pun yang datang menolong orang-orang ini dan aku juga tidak ada cara. Aku tahu hanya Allah saja yang dapat membantu mereka. Aku terus memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan oleh badai pasir itu.
dan aku memutuskan telah tiba saatnya untuk pergi. Berada di situ akan berisiko untuk mesin terbangku dan aku akan terperangkap di sini. Lalu aku menuju pulang ke Pakistan dan mimpi pun berakhir di situ. Jazakumullah khair telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bukti bahawa mimpi ini telah aku publikasikan sejak 27 Desember 2017 dan anda bisa melihat sendiri bahawa dengan rahmat Allah mimpiku benar dan menjadi kenyataan. Sekarang dengarkanlah, dalam mimpiku telah dikatakan bahawa jika mimpi-mimpiku tentang Imran Khan menjadi kenyataan, yang mana mimpi-mimpi itu juga benar-benar telah menjadi kenyataan sebelumnya, maka mimpi-mimpiku yang lainnya yaitu tentang masa depan Islam dan juga Pakistan juga akan menjadi kenyataan.